Halo guys, kembali lagi bersama saya The One and Only di channel X Kartap yang selalu menyuguhkan alur cerita film yang mantap-mantap dan nontonnya harus sambil kucap kicep. Oke guys, di video kali ini saya akan melanjutkan episode alur film Pertaruhan The Series yang sebelumnya sudah saya upload. Nah, buat sobat X Kartap yang belum nonton alur film Pertaruhan yang sebelumnya, bisa langsung nonton saja video sebelumnya agar ceritanya nyambung ya guys ya. Oke, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. 3, 2, 1, cerot, 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 ngabacot. Di awal episode saya akan flashback ke masa lalu, di mana Ibra, Eljan, dan Ical sedang diamuk sama Pak Musa, ayah mereka. Di sana terlihat Pak Musa yang kecewa terhadap anak-anaknya yang seakan-akan menjadi berandalan. Lalu Eljan membela diri dengan berkata bahwa mereka seperti ini karena ayah mereka mendidik anak-anaknya dengan kekerasan. Hingga perkataan Eljan pun seakan melukai hati Pak Musa. Kemudian di sana Ibra mengingatkan pada Eljan, sebangke-bangkainya kita jadi anak, kita tidak boleh nyakitin hati orang tua kita. Scene pun berlanjut, di mana akhirnya semua anak buah Abah mengetahui kondisi Abah sudah tewas di tangan Ical, dan hal itu membuat pro kontra muncul di dalamnya. Lantas mereka pun akhirnya terbelah menjadi dua kubu, kubu pro Abah dan kubu pro Ical, hingga terjadilah pertengkaran antar saudara di kelompok timur ya guys ya. Di sisi lain terlihat Eljan diajak pesta ke rumah Tony oleh Rio. Kemudian terlihat di sana Eljan pun bertemu dengan Tony. Lalu di sana Tony memuji Eljan karena telah berhasil mengatasi kampung bandit tempo hari. Eljan pun kemudian meminta kepada Tony untuk membicarakan perihal hutang Bertie. Hingga Tony pun mengajak Eljan masuk ke dalam rumahnya untuk membahas hal tersebut. Namun di sana Tony seakan memperlihatkan rumah mewahnya kepada Eljan dan berkata bahwasannya kesuksesan itu harus melalui jalan yang panjang, dan setelah itu orang tidak akan melihat bagaimana cara kita mencapai kesuksesan tersebut, entah kita lahir di jalanan atau di tempat sampah sekalipun. Kalau kita bisa memanfaatkan keadaan menjadi duit, semua orang pasti akan respect pada kita. Kemudian Eljan pun menanyakan berapa sisa hutang Bertie sebenarnya. Berapa sisa hutang Bertie? 100 juta. Di dalam terlihat anak buah Tony sedang memberikan pelajaran kepada debiturnya yang selalu membuat janji bayar tanpa bukti. Tony pun tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Namun yang jadi masalahnya, si debitur selalu kabur-kaburan dan hal itu membuat Tony muak akan tingkahnya yang pecicilan ya guys ya. Terlihat Eljan merasa iba kepada orang tersebut ketika melihat kekejaman Tony terhadap debiturnya itu. Namun dirinya tidak bisa berbuat apa-apa selain diam. Setelah itu, Tony dan Eljan pun melanjutkan kembali percakapan mereka perihal hutang Bertie. Di sana Tony mengatakan pada Eljan, karena dirinya telah membantu membereskan masalah di kampung bandit, otomatis Tony telah memperpanjang jatuh temponya. Hingga Eljan pun memberikan penawaran yang simbiosis mutualisme kepada Tony, di mana Eljan akan membantu Tony untuk menagih hutang, sedangkan Tony memberikan perpanjangan waktu kepada Bertie. Kemudian setelah itu Eljan pun bertemu dengan Ara di halaman rumah Tony hingga keduanya pun mengobrol, dan terlihat dari obrolan mereka pun kedekatan antara keduanya semakin hari semakin intim ya guys ya. Setelah itu Eljan pun diantar pulang oleh Rio ke rumahnya. Sebelum pergi, Rio memberikan segepok uang kepada Eljan sebagai komisinya karena telah membantu membereskan masalah di kampung bandit tempo hari. Singkat cerita, saat Bertie dan Jamila sedang menutup camp tinju, mereka pun terlihat dihampiri oleh dua orang misterius yang dari gerak-geriknya terlihat seperti intel yang sedang mengintai tempat mereka. Dan mereka juga terlihat mencurigai tempat Bertie itu sebagai tempat orang-orang berjudi. Kemudian saat Bertie menjelaskan bahwa di tempatnya tidak dipakai untuk berjudi, dua orang itu pun langsung pergi dan berniat akan datang lagi besok hari. Di sana Bertie dan Jamila pun terlihat mulai waspada dan akan mulai bermain cantik terhadap aktivitas di camp tinjunya itu. Di tempat lain terlihat Ical yang sedang merenung dalam kesendiriannya di tengah hujan dengan hisapan rokok yang selalu menemani kekacauan hatinya karena keadaan yang selalu menindasnya. Tak lama kemudian teman Ical pun datang dan memberi kabar kalau Abah tidak selamat. Lalu teman Ical seakan menyuntikkan semangat kepada Ical dan berkata, ini saatnya Ical lah yang maju untuk menggantikan Abah memimpin kelompoknya. Dan teman Ical itu akan mensupport Ical dari belakang.
Keesokan harinya, Eljan pun mulai menjalankan tugasnya sebagai debt collector bersama Rio. Berbagai macam jenis varian debitur pun Eljan temui di lapangan. Hingga berbagai cara pun Eljan dan Rio lakukan agar para debitur bisa membayar hutangnya. Entah itu dengan cara berakting, merayu-rayu, memelas, ngemis-ngemis, hingga yang terakhir the final battle, the power of emak-emak debitur dengan kasta tertinggi ya guys ya. Hingga mereka berdua pun harus melibatkan Ara dalam aksinya itu. Setelah proses yang begitu panjang, akhirnya mereka pun berhasil menagih hutang kepada emak-emak tersebut. Kemudian setelah itu Ara pun meminta Eljan untuk mengantarkannya pulang. Lo mau ngajakin gue jalan? Karena gue mau ngertiin selera lo. Di markas kelompok timur terlihat Ical yang sedang mendeklarasikan kepemimpinannya kepada teman-temannya yang lain. Dan kini yang memimpin mereka serta bertanggung jawab dalam kelompok mereka adalah Ical. Kemudian setelah itu terlihat Ical menemui Salma, dan ternyata Salma ini merupakan anak dari Pak Haji yang jualan soto di pasar tersebut. Di sana terlihat Salma yang sangat mengkhawatirkan keselamatan Ical yang kini memimpin kelompoknya. Oh ya, Salma lagi manasin soto, Bang Ical mau? Singkat cerita, terlihat Eljan dan Rio akan menagih hutang ke debiturnya. Namun di rumah debitur tersebut telah terjadi sedikit masalah di mana anak dari debitur itu masih suka minta uang. Dan jika tidak dikasih uang, anak itu suka ngamuk-ngamuk sampai-sampai motor bapak debitur pun dibawa dan akan dijual oleh anaknya. Saat Eljan mendengar cerita dari bapak debitur itu, hati Eljan pun tersentuh dan Eljan berniat akan memberi pelajaran kepada anak tersebut. Kemudian Rio pun meminta bantuan komunitas mata elang untuk melacak keberadaan motor yang dibawa oleh anak itu. Hingga akhirnya Rio dan Eljan pun menemukan anak itu yang lagi mabuk sambil judi di sebuah rumah kosong. Di sana Eljan pun langsung membeli pelajaran kepada anak itu. Kunci. Kemudian Eljan dan Rio pun mengembalikan motor bapak debitur itu. Dan dengan mengejutkannya, Rio akan bertanggung jawab dan menganggap kalau motor tersebut sudah lunas. Di sana Rio juga mengingatkan pada si bapak debitur kalau motornya jangan diparkir di tempat umum dan jangan melintas di jalan utama. Lalu setelah itu mereka berdua laporan ke kantor Tony. Di sana Tony pun memuji produktivitas kerja mereka berdua. Eljan pun mengatakan kepada Tony kalau minggu ini adalah minggu terakhir Eljan kerja di tempat Tony. Karena Eljan melihat kalau Bertie akan segera melunasi hutang-hutangnya. Sebelum pergi, Eljan pun berpesan kepada Tony untuk tidak meminjamkan uang lagi kepada Bertie. Di sisi lain terlihat Bertie mendapatkan telepon dari Tony, di mana saat itu Tony dengan membagongkannya malah mengingkari janjinya terhadap Eljan dan Bertie yang seharusnya hutang Bertie sudah lunas, namun Tony malah mengalihkan hutang Bertie yang awalnya 100 juta menjadi 280 juta. Dan hal itu membuat Bertie bingung dan pusing harus dengan cara apa lagi dirinya menghadapi Tony agar terlepas dari lingkaran hutangnya kepada Tony. Lantas di sana Bertie pun mengancam Tony akan membongkar semua kebusukan Tony kepada polisi. Di pasar terlihat kelompok yang pro terhadap Abah melakukan penyerangan ke markas kelompok Ical hingga banyak korban berjatuhan di sana. Namun saat itu yang menjadi target utama mereka adalah Ical dan kebetulan Ical sedang tidak ada di sana. Hingga akhirnya kelompok pro Abah menemukan Ical dan terjadilah kejar-kejaran di sana. Namun beruntungnya Ical dapat mengatasi mereka satu persatu ya guys ya. Singkat cerita, terlihat Eljan dan Ara sedang makan bareng di pinggir jalan. Di sana mereka berdua terlihat curhat satu sama lain tentang kehidupan mereka masing-masing. Tak lama kemudian Eljan mendapatkan telepon dari temannya perihal pertandingan di tempat Bertie yang dibatalkan. Di sana Eljan pun kaget mendengar hal itu. Kemudian Eljan berniat akan memastikan kepada Bertie terkait hal tersebut. Saat Eljan dan Ara sampai di camp tinju Bertie, ternyata di sana terdapat dua orang misterius yang tempo hari datang ke tempat Bertie. Dan benar saja, kedua orang itu ternyata intel yang seolah-olah akan merazia tempat tersebut. Namun beruntungnya di sana Ara pun kenal kepada salah seorang intel itu yang bernama Pak Irman. Lalu Ara pun bernegosiasi dengan Pak Irman. Dan setelah sedikit berbincang dengan Ara, akhirnya Pak Irman dan temannya pun pergi meninggalkan tempat itu ya guys ya. Di sana terlihat Jamilah yang seakan tidak senang melihat kedekatan Eljan dengan Ara. Siapa dia, San? Di sisi lain terlihat Ical yang telah mengetahui dalang di balik penyerangan tempo hari pun langsung mendatangi rumah anak buahnya yang bernama Kang Yayan. Lalu Ical pun langsung menghajarnya sementara teman Ical mengambil ponsel miliknya.
Ketika kelompok pro Abbas sedang mengadakan pesta pasca penyerangannya tempo hari, tiba-tiba salah satu dari mereka mendapatkan pesan dari Kang Yayan yang kini ponselnya telah dipegang oleh kelompok Ical. Dan sialnya ternyata kelompok pro Abbas telah masuk dalam jebakan Ical dan teman-temannya. Hingga terjadilah perkelahian yang mengakibatkan kelompok pro Abbas terbantai oleh kelompok Ical. Di tempat Berti kini mulai diadakan lagi pertarungan gelap, di mana terlihat di camp tinjunya ramai pengunjung, karena kini Eljan sudah mulai aktif kembali menjadi petarung di tempat Berti tersebut. Saat Berti di ruangannya yang sedang menghitung uang, tiba-tiba masuk orang misterius dan kemudian menikam Berti dari belakang hingga Berti pun tewas di tangan orang misterius tersebut. Kemudian setelah itu orang yang menikam Berti pun lantas naik ke atas ring untuk bertarung melawan Eljan. Sontak saja hal itu pun membuat Eljan kaget karena ternyata orang itu adalah Romo, musuh Eljan saat di penjara.